Sambil kita terus memantau bagaimana jalannya kepulangan Habib Rizik Syihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kita juga sudah ditemani oleh sejumlah narasumber pemirsa. Ada di studio tadi sudah saya kenalkan, ada Mas Adi Praitno selaku pengawat politik, dan juga kita ditemani oleh ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dan juga politisi dari PKS. Assalamualaikum Ustadz Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sebelum ke Mas Adi, saya mau ke Ustadz dulu. Ustadz, kalau kita lihat, saya melihat cuitan Anda nih, dikaitkan dengan hari ini adalah hari pahlawan dan kemudian Habib Rizik pulang disambut seperti pahlawan sepertinya. Apa yang ingin Anda sampaikan sebenarnya? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dulu pun ketika menghadirkan peristiwa 10 November itu sangat terkait dengan peristiwa resolusi jihad. Di situ ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di situ nanti ada para ulama dan para habaib, dan kemudian menggelorakan semangat untuk mempunyai sikap cinta Indonesia, cinta umat, menyelamatkan Indonesia dari penjajahan asing dan memastikan kemerdekaan Indonesia tetap terjaga. Nah, hari ini tanggal 10 November memang Habib Rizik Syihab jelas adalah ulama besar, beliau sangat dicintai oleh umat, dan kemudian beliau sekarang pulang ke Indonesia. Saya kira beliau akan mengobarkan kembali, dan kehadiran beliau mudah-mudahan akan menegaskan kembali tentang peran ulama untuk mencintai Indonesia, untuk menjaga kemerdekaan Indonesia, untuk memastikan Indonesia tidak dijajah oleh Belanda kalau dulu dan sekarang oleh penjajah apapun juga. Dan saya kira kembali ya Habib Rizik dan kemudian pengikut pendukung-pendukung beliau, pencinta-pencinta beliau membuktikan kembali bahwa heroisme yang ditampilkan ada heroisme yang aman, tertib, damai, tidak seperti yang dikesankan sebelumnya oleh pihak-pihak yang lain begitu ya. Kemudian menghadirkan beragam hal yang menyeramkan. Ternyata untuk yang kesekian puluh kali kegiatan-kegiatan Habib Rizik Syihab yang bahkan menghadirkan massa yang sangat besar sekalipun, bahkan jutaan sekalipun, semuanya aman, tertib, dan damai. Karena saya harus sampaikan terima kasih juga kepada akhirnya Prof. Mahfud MD, Menteri Menko Polhukam ya, menyampaikan pernyataan yang menyejukkan gitu ya, untuk kemudian menghadirkan kondisi yang kondusif. Terima kasih juga kepada rekan-rekan TNI, rekan-rekan Polri, dan terima kasih tentu adalah kepada Habib Rizik dan seluruh pecinta beliau, umat yang menyambut beliau, semuanya bisa menghadirkan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan tidak menghadirkan apa yang dikhawatirkan. Kita semuanya mensyukuri karunia Allah yang luar biasa ini. Baik, saya ingin ke Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat, kalau apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, ini justru kedatangan Habib Rizik bisa saja kemudian memanaskan konstelasi politik, dan ini kemudian seperti membenarkan ada kekhawatiran yang sebelumnya muncul akan dampak dari kepulangan Habib Rizik. Bagaimana kemudian pemerintah atau parlemen menanggapi hal ini? Ya, ini Mas Adi ini belum profesor tapi sudah jadi provokator ini. Ya, jadi ya memang bisa ditinjau dari beragam sisi ya. Tapi saya melihat dari sisi keparlemenan dan dari sisi saya di MPR, tentu pada akhirnya beliau alhamdulillah bisa kembali ke Indonesia dengan aman dan selamat ya, dan bahkan Menko Polhukam menyampaikan agar beliau dikawal hingga sampai selamat sampai ke kediamannya dan seterusnya begitu. Itu menandakan bahwa di satu pihak ya ada keinginan untuk dalam segala kondisinya ya tetaplah perlu dicari titik temu yang kemudian menghadirkan harmoni. Karena dalam kondisi apapun, dan apalagi kita sekarang lagi kena COVID-19 dan terkena begitu banyak masalah gitu ya, resesi, dan kemudian pun juga target-target pemerintah tidak terpenuhi. Tentu pemerintah juga memerlukan adanya kondisi yang kondusif, dan saya kira Habib Rizik pun sudah menegaskan sejak beliau di Mekah dalam salah satu di antara pernyataan akhir beliau adalah bahwa beliau menegaskan beliau bukanlah musuhnya pemerintah Indonesia, beliau juga bukanlah musuhnya TNI. Dia hadir untuk melanjutkan yang beliau sebut sebagai revolusi moral, yang revolusi akhlak menurut saya, yang itu sering diidentikan oleh banyak orang sebagai mirip saja dengan kegiatan revolusi mental gitu ya. Artinya banyak hal yang kemudian perlu juga jembatan ini dibentangkan, dan perlu juga untuk menghadirkan semangat ya bahwa kita semuanya dalam beragam posisi kita, apakah kita di pemerintahan, di parlemen, di ormas ya, di gerakan dakwah maupun juga di kampus ya, semuanya berperan untuk menyelamatkan Indonesia ini, untuk kemudian bisa kita wariskan, apalagi dengan semangat dari pahlawan hari ini, untuk kemudian bisa kita wariskan tetap terjaga ya sampai nanti satu tahun Indonesia merdeka dan bahkan seterusnya. Jadi menurut saya dari sisi demokrasi dan demokratisasi memang boleh juga yang disampaikan oleh Pak Adi Praitno, Mas Adi Praitno tadi,
agar kemudian sikap beliau yang untuk tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf dan tidak dengan cara yang mungkar tetap dilaksanakan, karena memang itulah tugas daripada para ulama dan itulah akhlak yang sebenarnya gitu ya. Dan dari demokrasi dan demokratisasi, dan apalagi kami yang disebut sebagai partai oposisi, PKS partai oposisi, tentu kami memerlukan teman yang semakin banyak lagi untuk bisa mengawal agar demokrasi, agar kemaslahatan bangsa, kemaslahatan umat bisa tetap diperjuangkan, baik melalui jalur parlemen, melalui jalur internal parlemen maupun juga melalui jalur parlemen jalanan atau parlemen di luar parlemen. Baik. Atau melalui jalur publik. Jadi saya kira saya yakin juga ya Habib Rizik tidak akan kemudian melupakan peran ini, dan beliau akan melakukan peran ini dalam kerangka besar revolusi akhlak itu sendiri. Baik, Ustadz, apakah sebelumnya sudah ada komunikasi dari pihak PKS mungkin atau pihak dari parlemen yang berhubungan dengan Habib Rizik sebelum kepulangannya ini? Kalau hubungan kan ya kita akrab lah ya dengan beliau, dengan kawan-kawan dari FPI, kawan-kawan PA 212, kawan-kawan dari tentu juga dengan kawan dari Muhammadiyah, dari NU, kita semuanya akrab dengan beliau. Jadi komunikasi itu hal yang biasa. Tidak terkait dengan kepulangan beliau ke Indonesia. Komunikasi itu adalah yang sangat biasa kami lakukan dengan siapapun. Jadi karenanya kalau kemudian beliau hari ini pulang, ya memang itu bagian dari yang kita harapkan, dan ya dari awal saya yakin bahwa beliau memang tidak punya kesalahan apapun kok di Saudi Arabia. Pulang itu adalah tinggal waktu saja. Saya tahu persis tentang Saudi Arabia, saya cukup lama tinggal di sana, dan kalau memang beliau punya masalah, sebagaimana dikesankan kemarin, ada masalah yang sudah Pak Dubes yang saya sangat menyesalkan pernyataan itu, dan atau yang lain menyebutnya terkait dengan masalah deportasi, dan saya yakin kalau itu ada masalah, nggak perlu nunggu 3,5 tahun, seminggu sudah selesai itu. Saya ketika awal sekali saya di Saudi Arabia itu, dulu ada kasus Juhaiman, dan kemudian banyak mahasiswa asing yang terlibat diambil oleh Saudi di dalam kampus pun mereka diambil dan pun langsung dideportasi. Kemarin ada 3 jemaah umroh terkena COVID-19 dan kemudian dikenakan sanksi tidak bisa keluar rumah, tidak bisa keluar hotel. Jadi Saudi ketat ya melaksanakan hukumnya gitu. Kalau kemudian Habib Rizik punya masalah dan apalagi politik, ya nggak perlu 3,5 tahun. Jadi kalau kemudian Saudi sekarang kemudian menghadirkan Habib Rizik yang bisa pulang ke Indonesia dengan aman, selamat, dan tidak ada masalah apapun di Bandara Jeddah, tidak ada masalah, itu tandanya memang beliau tidak punya masalah apapun dalam konteks di Saudi. Karenanya sebaiknya pun di Indonesia tidak perlu dibuat masalah-masalah atau dipilih masalah-masalah yang tidak diperlukan. Diungkit masalah kasus-kasusnya lah, padahal sudah ada P3, SP3, kemudian diungkit tentang beragam hal yang tidak perlu, yang kemudian akan memperkeruh ya suasana yang harusnya kita ciptakan bersama. Pilpres sudah selesai gitu ya. Bahkan Pak Prabowo pun sudah bergabung dengan Pak Jokowi gitu ya. Kemudian mestinya kita tidak lagi mempergunakan narasi pembelahan ini. Kita justru dengan semangat akhlak atau revolusi akhlak yang disampaikan Habib Rizik, harusnya kita mengedepankan sikap untuk saling berukhuwah, saling bertahun, bekerja sama, menghadirkan kondisi yang bisa membuat kita bisa berperan untuk berkontribusi berperan untuk kebaikan bangsa, kebaikan negara, kebaikan umat, menjauhkan segala bentuk yang bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila pastilah identik dengan Islam ya. Betul, dan Habib Rizik sebagai tokoh yang tesisnya tentang masalah Pancasila dan Islam, pastilah beliau memahami dengan sangat baik, dan karenanya kita tunggu gebrakan beliau terkait dengan revolusi akhlak yang pastilah akan sesuai juga dengan nilai-nilai Pancasila yang beliau jadikan tesisnya itu. Baik, Ustadz, terima kasih. Nanti jangan diputus dulu ya, kita masih akan terus berbincang mengenai kepulangan Habib Rizik ini dan juga sejumlah dampaknya dan juga apa yang kemudian potensi yang bisa dihasilkan dari kepulangannya ini. Ustadz Hidayat masih mendengar ya? Baik, tadi disampaikan oleh Mas Adi bahwa sepertinya pemerintah menganggap kepulangan Habib Rizik ini sebagai hal yang biasa saja, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa apa yang kita lihat di lapangan ini bukan hal yang biasa. Banyak masyarakat yang datang menyambut umat. Sebenarnya seperti apa kemudian pemerintah ini melihat posisi Habib Rizik sejauh ini? Baik, kalau kita runut agak dari awal Pak ya, pernyataan pemerintah yang diwakili Duta Besar Indonesia di Riyadh gitu ya, dan atau pernyataan Pak Mahfud MD sampai sebelum kemarin itu nadanya tidak bersahabat, nadanya minor gitu ya. Ada disebut tentang masa deportasi, ada masa overstay, bahkan Dubes pernah menyatakan ada hal yang sangat tidak elok untuk disebut gitu ya. Dan bahkan disebutkan bahwa Habib Rizik itu pengikutnya tidak banyak, bukan orang suci.
Itu semuanya kan mengecilkan, dan itu satu hal yang harusnya tidak dilakukan ya. Komunikasi publik para pejabat kita harusnya tidak demikian, apalagi mereka tidak pernah tuh ada pernyataan yang sangat negatif dan memojokkan kepada seorang predator seks terbesar sepanjang sejarah Inggris yang itu ada orang Indonesia, nggak pernah ada pernyataan semacam itu. Tapi ini kepada seorang Habib yang dihormati oleh pengikutnya, dihormati oleh umat, kok pernyataannya semacam itu. Dan tapi belakangan kemudian kita tahu bagaimana Pak Mahfud MD membuat pernyataan terbaru tadi malam atau sejak kemarin. Beliau sudah menyampaikan pernyataan terbuka untuk mempersilahkan Habib Rizik untuk bisa pulang, dan mempersilahkannya akan dijemput, silahkan jemput, tapi dengan tertib, karena Habib Rizik akan melakukan revolusi akhlak, karena pengikutnya harus berakhlak. Dan pernyataan dia juga masalah penting adalah bahwa beliau minta kepada aparat untuk tidak mengawal secara berlebih-lebihan, untuk tetap kemudian melakukan yang wajar dan tidak melakukan tindakan represif apapun, dan mengawal sampai beliau tiba dengan aman dan selamat di kediaman. Saya kira belum pernah ada pernyataan semacam ini kepada siapapun tokoh yang datang dari luar negeri. Termasuk hadirnya ratusan dan bahkan ratusan aparat ya, baik dari TNI maupun Polri gitu ya. Saya kira belum ada tuh presiden atau tamu negara yang disambut oleh begitu banyak tentara dan juga oleh Polri di bandara. Kita buktikan tuh. Jadi itu menandakan bahwa di mata pemerintah Habib Rizik bukan orang biasa. Dia adalah orang yang sangat dipentingkan, orang yang karenanya belakangan pemerintah melalui pernyataan Pak Mahfud MD itu menegaskan tentang ya sudah, kita penting untuk kemudian membuka lembar sejarah yang baru, di mana kemudian kita bisa saling menguatkan, saling melengkapi, saling apalagi dengan semangat besar revolusi akhlak itu, mudah-mudahan bertemu dengan apa yang diprogramkan oleh Pak Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental itu. Oh, itu bisa disinergikan, kan akan menghadirkan Indonesia yang diperjuangkan oleh para pahlawan dulu dengan revolusi jihadnya, dengan Pancasilanya, dengan NKRI-nya, yang semuanya di situ ada peran dari para habaib dan para ulama. Saya sering menyampaikan bahwa para habaib lah yang dulu menciptakan lagu yang luar biasa terkait dengan Hari Merdeka maupun juga himne syukur, itu yang menciptakan kan Habib Al-Mutahhar, Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. Jadi para habaib yang demikian luar biasa punya peran ini, sekaranglah yang kemudian momentum untuk kemudian mengokohkan ya, bagaimana kemudian termasuk kehadiran Habib Rizik untuk tidak kemudian justru dibiarkan disabotase oleh pihak yang ingin melanggengkan konflik dan atau saling curiga, tidak saling suudon, dan kemudian menghadirkan hal-hal yang kontraproduktif. Kita sudah melampaui begitu banyak peristiwa, dan kita hari ini berada di Hari Pahlawan. Hari Pahlawan mengingatkan tentang peran daripada para ulama, para habaib untuk kemudian menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan NKRI. Baik. Inilah saya kira momentum yang penting untuk dimaknai. Jadi kalau ada pihak-pihak yang terus ingin menebar angin untuk menuai badai konflik, badai pecah belah di antara warga bangsa, harusnya pemerintah segera juga menutup ya, dan segeralah kemudian dilakukan rekonsiliasi dalam tanda kutip. Apakah kemudian Pak Mahfud MD hadir ke rumahnya Pak Habib Rizik Sihab sebagaimana kemarin Pak Mahfud MD kan hadir juga tuh ke rumahnya Ustadz Ali Jabir setelah terjadi penusukan. Betul. Kalau itu dilakukan oleh Pak Mahfud MD, saya kira itu adalah sebuah terobosan politik yang sangat baik. Termasuk dilakukan Pak Prabowo berkenan untuk kemudian hadir ke rumahnya Habib Rizik ya, apakah karena pernikahan putrinya atau karena maulid dan lain sebagainya, daripada beliau menjemput di Mekah gitu kan. Sekarang kan beliau tidak perlu jemput lagi di Mekah, cukup dia hadir ke rumahnya. Kalau itu bisa dilakukan kan sebuah jembatan untuk menghadirkan rekonsiliasi yang sangat bagus, dan saya kira itu sesuai juga dengan prinsip akhlak yang diajarkan oleh Al-Islam, dan yang saya yakin itu juga yang dipahami oleh Habib Rizik untuk diperjuangkan. Baik. Usulannya nanti mungkin mudah-mudahan didengar ya oleh Pak Mahfud MD begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana kemudian langkah selanjutnya, karena memang untuk 2 hari ke depan rencananya Habib Rizik akan beristirahat dulu hingga kemudian di akhir pekan akan melakukan kegiatan lagi. Terakhir ke Ustadz Hidayat, karena harus berpisah sepertinya pukul 10 sudah ada agenda lain. Ustadz Hidayat, terakhir ini mungkin apa yang kemudian diagendakan oleh PKS mungkin partai Anda pasca kepulangan dari Habib Rizik sebagai partai satu-satunya partai oposisi di pemerintahan saat ini? Iya, partai oposisi bersama dengan Demokrat juga ya, Kak. Baik. PKS akan tetap melanjutkan agenda-agendanya ya. Apakah Habib Rizik ada di Indonesia atau masih ada di Mekah ya. Kita akan
berjalan sesuai dengan agenda-agenda yang memang sudah dikeluarkan oleh PKS untuk membela kepentingan bangsa dan negara melalui jalur parlemen, demokratisasi, dan lain sebagainya, termasuk juga membela kepentingan umat Islam. Tentu kita tetap menolak RUU Cipta Kerja, kita menolak RUU HIP, dan seterusnya. Ada agenda bersama mungkin dengan Habib Rizik? Kembalinya Habib Rizik adalah agar betul-betul kita bersyukur pada Allah SWT dan beliau betul-betul sehat walafiat dan menghadirkan revolusi akhlak yang menghadirkan kemaslahatan terbesar bagi bangsa, bahasanya Pak Jokowi revolusi mental. Dan terima kasih kepada seluruh penjemput dan sahabat maupun juga para habaib, para ulama dan pengikut dan pencinta Habib Rizik yang telah membuktikan untuk yang kesekian kalinya bahwa yang dinyinyirkan terhadap mereka ternyata selalu salah. Habib Rizik dan para sahabat dan pengikutnya selalu aman, tertib dan damai. Terima kasih kepada Pak Mahfud MD gitu ya, yang telah kemudian menghadirkan instruksi yang efektif dilaksanakan oleh rekan-rekan dari TNI, rekan-rekan dari Polri, rekan-rekan dari aparat yang terus menghadirkan kawalan yang tidak berlebihan, yang aman, tertib dan damai. Sekalipun tadi malam sempat disayangkan kenapa harus masjid di bandara itu ditutup, harusnya nggak usah ditutup itu. Tapi sudahlah, itu sudah terjadi dan kita berharap agar ke depan selalu menjadi lebih baik dan mudah-mudahan karenanya Indonesia kita akan betul-betul menjadi Indonesia sebagaimana yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa kita dahulu. Di situ ada para kiai, para ulama, para habaib, dan tentu adalah para pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan yang lainnya. Selamat datang Habib Rizik Syihab, barakallahu fikum wa fi jami'il ladzina ma'akum habibakumullah. Baik, terima kasih Ustadz Hidayat Nur Wahid sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One. Kita harapkan terbaik untuk teman-teman di parlemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.